Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sampai hari ini nikmat bernafas, sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasanya, bangun pagi, kemudian bisa membuka mata. Mungkin di luar sana banyak orang yang bangun pagi ternyata tidak bisa membuka mata. Bangun pagi ada di rumah sakit, bangun pagi tidak punya tempat tinggal. Banyak orang-orang di luar sana yang seperti itu. Maka kita wajib mensyukuri nikmat ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat serta salam marilah kita haturkan, sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ada nama Allah, di situ ada nama Muhammad Rasulullah. Beliau adalah kekasih Allah, pemimpinnya seluruh umat manusia, seluruh alam, pemimpinnya para nabi dan rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 9 SMPN 2 Jepara, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Marilah hari ini kita belajar bab 9, yaitu tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung ke pembelajaran. Kita akan belajar apa saja sih di bab ini? Ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, hormat dan sayang kepada orang tua. Yang kedua, hormat dan sayang kepada guru. Dan yang ketiga, sikap hormat dan sayang kepada guru. Bagaimana sih sikap hormat dan sayang kita kepada orang tua dan guru? Hormat dan sayang kepada orang tua. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Ingat ya, menghormati, saya garis bawahi di sini, menghormati dan menyayangi kedua orang tua adalah kewajiban. Jadi kalau ditinggalkan ini berdosa, dan dosanya ini adalah min kabair, dari dosa termasuk dosa besar. Jadi kalau kita tidak menghormati dan menyayangi kedua orang tua, ini kita mempunyai dosa besar. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimasukkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Ini salah satu upaya kita untuk membalas budi orang tua kita, karena orang tua kita telah mempunyai jasa yang sangat besar. Salah satu bentuk upaya ya untuk balas budi. Namun, perlu garis bawahi juga ya, balas budi kita tidak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Segimanapun balas budi kita, sebaik apapun kita mencoba untuk membalas kasih sayang, pengorbanan orang tua kita, itu tidak akan pernah terbalas pengorbanannya. Maka sangatlah wajar kita diwajibkan Allah untuk menghormati kedua orang tua. Mengingat jasa-jasanya sungguh tak ternilai. Coba ya kita ingat-ingat gitu, ibu kita jasanya tuh mengandung kita 9 bulan, melahirkan, kemudian bertaruh nyawa. Ini sulit sekali untuk dibalas kalau kita berbicara balas budi. Namun berbakti dan menyayangi kita ini salah satu upaya setidaknya mendekati untuk membalas jasa-jasanya seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Shadaqallahul Adzim. Dan Tuhanmu Allah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Kita perhatikan di sini perintah untuk tidak menyembah selain Allah. Perintah untuk menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah, tidak musyrik, itu kemudian diikuti dengan perintah berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. Ya sana. Berbuat baik dengan sebaik-baiknya kayak gimana menurut kita coba? Apa sih ukurannya berbuat baik dengan sebaik-baiknya? Totalitas ya artinya tuh. Apapun yang diperintahkan, yang diperintahkan kepada kita, larangan untuk kita, itu harus kita ikuti selagi tidak membentur dengan perintah menyembah Allah, selagi tidak dalam keadaan maksiat. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan keduanya perkataan. Nah, kalau kita orang tua kita misalkan sudah tua ya, sudah sepuh, jangan sekali-kali kita tuh ngedumel atau berbicara menyinggung, walaupun tidak menyinggung langsung ya, berbicara saja tuh tidak boleh, apalagi membentak mereka. Janganlah membentak mereka dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena kalau kita membentak ataupun berbicara yang menyinggung, maka orang tua kita ini akan merasa tersakiti. Dan bahaya ya kalau orang tua kita ini merasa tersakiti, karena ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Dan murkanya Allah suhtullah suhtil walidain. Jadi kalau orang tua kita ridho, insya Allah Allah ridho. Orang tua kita murka, benci, marah, kesel, yang benar-benar kita yang membuat kesal, maka Allah juga kesal. Bagaimana kalau Allah sudah kesal dan marah pada kita? Karena Allah adalah Tuhan seluruh alam semesta. Hidup kita tidak akan tenang begitu. Nah, aku kelas 10 kelas 9 ya, kelas 9 SMPN. Dua Japara. Kemudian juga ada surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurni wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Dan kami perintahkan pada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Supaya Allah di sini memberikan kita gambaran dan agar merenung gitu, berbuat baik pada orang tuanya, karena gitu ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah di atas susah. Susahnya tuh benar-benar susah, tidur susah, bawa badan sendiri susah, itu susahnya benar-benar susah. Kalian aja kalau repotin sama temen, misalkan suruh bawa tas dong, bawain tas saya ke kelas, ini kan repot ya. Nah ini orang tua nih bawa kita dalam kandungan 9 bulan, bahkan ada yang 10, 11. Bisa bayangin nggak itu gimana? Nafasnya susah, tidur susah, duduk susah, semuanya susah. Udah gitu kalau kita udah lahir, menyapinya dalam usia 2 tahun. Kita diberikan ASI ya selama 2 tahun. Ini kan kita diberi makan sama orang tua kita langsung gitu. Susahnya gimana? Nangis. Gimana kalau kita sakit nanti
kitanya yang repot. Pokoknya susah, wahnan ala wahnin. Maka Allah menegaskan di akhir ayatnya, anishkurli wali walidaik. Maka dengan begitu bersyukurlah kalian kepadaku, Allah yang telah memberikan kalian itu kehidupan Allah. Dan kedua orang tuamu, bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Malayashkurin nas, malayashkurillah, lam yashkurin nas. Ada salah satu hadis berbunyi gitu ya. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia? Ya, saya ulang ya. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Manusia di sini orang yang pertama kali wajib kita ucapkan rasa terima kasih kita, yaitu ya orang tua. Yang paling dekat dan paling jelas pengorbanan. Jadi kalau kita bersyukur, misalkan kita mengucapkan alhamdulillah, banyak ibadah, banyak sedekah, menunjukkan kita syukur kepada Allah, tapi kita kepada kedua orang tua kita itu tidak bersyukur, tidak mengucapkan terima kasih, malah melawan, sombong, merasa kita tuh bisa hidup sendiri. Ini namanya tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada gunanya bersyukur kepada Allah, kepada Allah kalau kita terhadap kedua orang tua kita tidak bersyukur, tidak berbakti. Itu Allah menegaskan di ayat ini. Kemudian ilaiyal masir, hanya kepada akulah kalian kembali. Hanya kepada akulah kalian kembali. Akhirnya kita semua tuh akan mati. Akhirnya kita semua tuh akan meninggalkan dunia ini. Nah, anakku SMPN kelas 9 SMPN 2 Japara, insya Allah semuanya berbakti kepada kedua orang tua ya. Jangan melawan orang tua. Kalau disuruh tuh harus mau. Dan kalau dinasehatin dengerin. Kalau ibu kita, orang tua, ayah kita marah, kita diam, jangan melawan ya. Selanjutnya yaitu hormat kepada guru. Kenapa sih kita juga wajib hormat kepada guru? Padahal guru ini bukan orang tua kita secara darah daging gitu. Sebagaimana wajib hukum yang mematuhi kedua orang tua, wajib pula mematuhi guru. Ya. Karena guru adalah orang tua kedua, sini ya, orang tua kedua setelah orang tua kandung. Jadi kita tuh punya orang tua selain orang tua kandung, yaitu guru kita. Karena guru ini berjasa besar dalam mendidik dan mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, Al-Quran, baca tulis, matematika, semuanya itu guru yang mengajarkan. Menanamkan akhlak mulia, cerdaskan anak bangsa. Jadi wajib kita menghormati guru sebagaimana kita hormat kepada kedua orang tua. Saya kasih gambaran seperti ini. Ini kan orang tua kita nih, dua. Orang tua kita nih punya tugas, punya kewajiban. Yang pertama tuh mendidik, memberikan nafkah ya. Memberi nafkah. Dan yang kedua tuh mendidik, mengajarkan Al-Quran. Mendidik atau mengajarkan Al-Quran. Ini kewajiban orang tua loh ya. Wajib orang tua tuh kalau punya anak. Wajib memberikan nafkah, mengasuhnya. Kemudian wajib juga mendidik dan mengajarkan Al-Quran. Orang tua kita telah memberikan nafkah, mendidik, melindungi kita. Tapi kemudian tugas mendidik Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, memberikan ilmu, itu diambil alih oleh guru. Dititipkan kepada guru. Jadi tugas guru ini adalah sesungguhnya tugasnya orang tua, kewajibannya orang tua. Maka berhubung kewajiban orang tua kita itu diambil alih oleh guru, karena mungkin orang tua kita sibuk, ilmunya terbatas, dan sebagainya, maka kita juga wajib menghormati guru sebagaimana kita menghormati kedua orang tua. Paham ya?
Jadi inilah yang dikatakan guru itu sebagai orang tua kedua kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa guru ini justru yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik jiwa kita. Kalau orang tua kita tuh memberikan nafkah lahir, makan gitu ya. Guru ini memberikan kita ilmu, jiwa kita yang diberikan nafkah, yang dididik, dibimbing, diajarkan Al-Quran, membaca, menulis, semuanya. Maka wajib juga kita menghormati guru sebagaimana kita menghormati orang tua. Artinya apa? Tidak boleh membentak, harus menuruti perintahnya, berbakti. Selagi ya, ingatnya, selagi tidak dalam maksiat. Saya tulis di sini, maksiat atau musyrik. Jadi selama orang tua kita atau guru kita itu memerintahkan bukan untuk maksiat dan musyrik, tidak memerintahkan untuk mencuri, memukul orang tanpa hak, membunuh, menyembah pohon, itu kita wajib untuk menuruti, mentaati perintahnya. Misalkan orang tua kita atau guru kita menyuruh, nah ini bawa sesajen ini, kamu pergi ke pohon tua yang ada di hutan situ, kemudian kamu minta sesuatu di situ. Ini kan memerintahkan kita untuk musyrik ya, maksiat kepada Allah. Maka kita tidak boleh untuk menurutinya. Justru kita wajib menasehatinya, menolaknya. Begitu. Itulah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita wajib untuk mengikutinya agar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, anakku kelas 9 SMPN 2 Jepara, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah materi pada hari ini, bab 9 tentang hormat kepada orang tua dan guru. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tolong nanti isi absen, ingatkan temannya yang belum isi absen. Ketua kelasnya, sekretarisnya mohon ingatkan teman-teman yang lain yang belum mengisi absen. Dan evaluasi harian nanti akan dijawab juga ya, tolong dijawab juga evaluasi hariannya. Sedikit saja, satu pertanyaan nanti. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.